Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, bil isnadil muttasili ila al-imamil hafidhi Ibn Hajarin al-Asqalani radhiyallahu anhu qala babu salatil musafiri wal marid. Bab menjelaskan tentang salat untuk orang yang musafir dan untuk orang yang sakit. Ini menjelaskan tentang orang yang musafir, apa yang boleh dilakukan sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu sholat orang yang musafir boleh menjamak dan mengqashar. Yang sakit bagaimana sholatnya? Kalau tidak mampu berdiri maka boleh dengan duduk. Tidak sanggup duduk boleh berbaring, miring tidur, miring ya. Dan seterusnya dijelaskan di dalam bab ini. Qala an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa uqirrat salatul safari wa utimmat salatul hadari. Muttafaqun alaih. Diwajibkan sholat sebagaimana yang saya tahu dari para masyayikh. Waktu itu pernah ada di sini lagi di Buaran, orang bertanya kepada Syekh yang datang ke Indonesia saat itu, sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan, apa ada kewajiban sholat? Kata Syekh, ada sholat malam 2 rakaat satu hari itu, di malam hari sholat malam 2 rakaat itu, sholatul lail ya 2 rakaat. Seingat saya waktu itu beliau menjelaskan mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim, tapi ya nanti kita ini lagi kita murojaah lagi. Ya, saat itu ada yang bertanya seperti itu, dijawab oleh Syekh begitu. Jadi pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkan 5 waktu salat, itu kan 5 waktu salat pada saat Rasulullah Mi'raj itu pada tahun ke-12 atau ya ke-13 dari kenabian. Ke-12, saya ingat saya 12 kenabian Rasulullah di mi'rajkan, dan saat itulah diterima kewajiban oleh beliau salat 5 waktu. Sebelumnya beliau mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, bertauhid ya, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dan melaksanakan tadi itu yang disebutkan sholat malam 2 rakaat itu. Maka ya mungkin syarah dari hadis ini wallahu a'lam, tapi di sini disebutkan pertama kali diwajibkan sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Kemudian ditetapkan sholat untuk orang yang safar, dan disempurnakan sholat untuk orang yang ya, tidak di dalam perjalanan, artinya hadar, artinya orang yang bermukim dan diam di tempat tinggalnya. Ada 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Kemudian ada sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Ya, dan
juga ditetapkan sholat untuk orang yang safar bagi yang sedang dalam perjalanan melaksanakan sholatnya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar disebut dengan qasar itu, dan 2 rakaat isya. Adapun maghrib dan subuh tidak ada qasarnya bagi orang yang dalam perjalanan. Sholat yang boleh diqasar itu hanya yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Dan bagi orang yang safar juga boleh menjamak sholatnya. Walil Bukhari thumma hajara. Dalam riwayat Imam Bukhari lebih dipertegas lagi. Thumma hajara, kemudian Rasulullah berhijrah. Fa furidat arba'an, kemudian ditetapkan salat 4 rakaat itu. Wa uqirrat salatus safari alal awwal, dan ditetapkan salat untuk orang yang safar seperti yang pertama. Zada Ahmadu illal maghrib fa innaha witrun nahar, kecuali maghrib karena maghrib itu adalah ganjil menutup siang, maka jumlah rakaatnya ganjil. Sebagaimana di malam hari kita menutup sholat di malam hari dengan ganjil juga, witir. Di siang hari karena selesainya siang itu kan maghrib itu, maka ditutup dengan sholat yang jumlah atau bilangan rakaatnya ganjil 3. Wa illa subh, dan kecuali subuh bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat. Fa innaha tufawwalu fiha al-qiraah, karena dipanjangkan bacaan pada sholat subuh. Makanya kalau sholat subuh jadi imam, kalau bisa jangan baca kulhu. Rakaat pertama inna a'thaina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Makmumnya baru datang, yang itu baru 1 atau 2, yang lain baru datang udah salam. Bacaannya agak dipanjangkan kalau untuk subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yansuru fis safar. Rasulullah mengqasar salat pada saat di perjalanan, pada saat melakukan safar atau perjalanan jauh. Wa yutimmu, dan Rasulullah juga menyempurnakan rakaat, artinya tetap 4 rakaat. Kadang menurut riwayat yang ini pernah mengqasar dan juga pernah tidak mengqasar, gitu, menyempurnakan jumlah rakaatnya. Wa yasumu, dan juga pada saat perjalanan musafir beliau juga berpuasa, tetap berpuasa. Wa yuftiru, dan juga pernah juga tidak berpuasa, membatalkan puasanya, artinya tidak berpuasa pada saat melakukan perjalanan jauh atau safar. Rawahu Daraqutni wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ma'lul. Wal mahfudzu an Aisyah min fi'lihi, min fi'liha. Dari Sayyidah Aisyah itu dari riwayat yang diambil dari Sayyidah Aisyah itu dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, praktek yang beliau praktekkan saat melakukan perjalanan. Wa qalat innahu la yashqu alayya, dan beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah meskipun tetap berpuasa, meskipun tetap menyempurnakan jumlah rakaatnya, solat yang 4 rakaat itu tidak diqasar, kata beliau, ini tidak berat buatku melakukan menyempurnakan jumlah rakaat yang 4
untuk sholat yang rubaiyah atau 4 rakaat, dan tetap berpuasa itu tidak berat kata beliau. Berarti ya, beliau tetap menyempurnakan dan tetap berpuasa meskipun dalam perjalanan. Akhrajahul Baihaqi. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, rukhsah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, dan bagi kita hendaknya memakai atau melaksanakan keringanan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai bagi kita kalau diberikan keringanan maka kita ambil keringanan itu, sebagaimana Allah membenci bagi kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai jika kita melakukan kewajiban-kewajiban yang asli, bukan yang sudah diringankan. Kebalikan dari rukhsah adalah azimah, jamaknya azaim. Jadi ada rukhsah, ada azimah. Ya, azimah itu yang sebelum diringankan, itu yang aslinya, seperti kewajiban sholat 4 rakaat untuk zuhur, ya, itu disebut azimah. Keringanannya, rukhsahnya apa? 2 rakaat bagi orang yang musafir, ya, boleh mengqashar menjadi 2. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkat keluar untuk bepergian jauh, masirata, ya, jaraknya 3 amyal. Jarak tempuh yang ditempuh dalam perjalanan itu 3 mil. Ya, salasa artinya 3, amyal mil. Au farasikha, atau beberapa farsakh, shalla rak'ataini. Maka beliau salatnya 2 rakaat di qashar. Rawahu Muslim. 1 mil itu jaraknya menurut pendapat Imam Syafi'i adalah 6.000 zira'. Iya, 6.000 zira'. Adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan 2.000 zira', 1 mil. Ada 3 pendapat yang saya tahu. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan 3.500 zira', hasta. Ya, jadi kalau menurut pendapat yang pertama di ukuran sekarang itu, ya, 1 mil itu ada yang mengatakan 2.300, 3.500, ada yang mengatakan 6.000. Ya, kalau diukur sekarang yang paling pendek tadi yang 3.000 zira', jarak untuk masafah qashar itu adalah 45 km. Yang 2.000, yang 3.500 kurang lebih 80 km. Kalau yang 6.000 135 km. Ya, jadi ada 3 perbedaan pendapat itu. Ya, kalau kita mengikuti yang pertama, yang paling pendek 45 km sudah boleh menjamak, mengqashar. Dari sini ke mana? Ke Cikampek misalnya, Purwakarta. Ya, itu sudah hitungnya dari sana, perbatasan bangunan dari Lemah Abang kayaknya. Bukan dari sini. Kalau dari sini
sudah ini mungkin nyambung terus bangunan. Sini ke arah sana Cianjur aja di mana itu baru ada Cianjur kosong. di situ dekat ini nih ada kayak kali itu ininya danau itu. Kalau Ciket doang. iya. Yang pasarnya sebelum pasar itu. Iya. Dan doang. Tahu sebelah kirinya Ada sawah. Iya, yang penting kan nggak ada bangunan. Iya, sawah panjang. iya Di sini danau. Awalnya ada danau. Masih jauh situ. Bangunan-bangunan masih jauh itu. Dari situ dihitung nolnya itu di situ. Di setiap ada putus bangunan sekitar 150 meter. Sudah kanan kiri tidak ada bangunan, baru di situ dihitung nolnya di situ. itu Mulai ngitungnya dari jalan yang dilalui apa jalan yang dilalui. jalan yang dilalui? Nggak harus jalan yang lain juga. Enggak. Kalau jalan yang lain ya dihitung dari jalan itu. Maksudnya bukan dari segi kayak misalkan kita lihat peta itu terus ada yang kosong itu enggak. Oh, Lihat yang dari penting iya jalan dari ini. ya jalan yang kita lalui itu. Jalan tol mah banyak Ustaz. Banyak. Kan jalan Dari Cawang kalau ke Cikampek kan lewat ya jalan itu. di jalan tol Cikampek kan. di Cikarang Iya banyak kali yang udah kosong. Ya, bisa jadi dari situ ntar kita ini. Selama ini kita ngitungnya itu dari Cawang. Bukan dari Cawang, bukan dari rumah. Cikampek udah main jamaah aja. Iya. Iya, mungkinnya dari desa kita. Iya. Bukan dari kita keluar batas desa gitu. Tapi dari kira-kira ya sudah ada ini kanan kiri jalan tidak ada bangunan lagi. Seluas Sejarak sepanjang 150 meter. 300 hasta atau 300 dirok. Gitu. Satu farsakh itu ukurannya 3 mil. Tapi ya, ini mungkin yang disebutkan di sini ya 3 mil ini di sini yang mil ukuran zaman Nabi. Ya, kalau mil yang sekarang kan udah beda lagi. Ya. Di setiap waktu, setiap masa itu ada perbedaan ya, dalam ukuran. Sekarang saja udah yang ukuran kayak hasta kaki itu udah orang jarang kenal ini. Eropa itu Ustaz. Iya, Eropa. sama Inggris, Jepang. Masih ukuran kaki hasta gitu. Eropa. Kalau Jepang Iya. meter. Sekarang kan udah meter, sentimeter gitu. Kalau hastanya Nabi Nuh panjang. Iya, hastanya Nabi Muhammad maksudnya. Iya. Iya. Jadi setiap waktu satu farsah itu 3 mil. 1 mil ada tiga perbedaan pendapat tadi. Ada 2000, ada 3500, ada 6000. Wa anhu radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah. Fakana yusalli rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pergi dari Madinah ke Makkah. Kemudian kata yang ini Anas meriwayatkan bahwasanya beliau sholatnya 2 rakaat berarti diqashar sampai kita kembali lagi ke Madinah. Ya, berarti selama di Makkah itu tidak bermukim di sana lebih dari 4 hari. Ya, atau ya, selama berada di Makkah
itu beliau tetap mengqashar sholatnya sampai kembali lagi ke Madinah. Jadi masih musafir terus hukum. Ya, kalau orang menempuh perjalanan jauh dari sini ke Brebes, kemudian singgah di sana selama 3 hari menginap, maka selama 3 hari boleh mengqashar, boleh menjamak gitu. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Makkah, kemudian ya, pulang lagi ke Madinah. Kata sahabat Anas, selama ya, dalam perjalanan itu tetap mengqashar dan menjamak sholat 2 rakaat, tetap mengqashar. Di sini riwayatnya mengqashar saja, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsuru. Ini ada yang menyebutkan 19 hari Rasulullah tetap mengqashar. Wa fi lafdhin di Makkah, dan dalam satu riwayat ada tambahan di Makkah. Tadi kan perjalanan, berarti kan lama di sana selama 18 hari. 19 yauman, 19 hari, rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud 17 yauman, 17 hari. Wa fi ukhra 15 yauman, ya, dalam riwayat yang lain 15 hari. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu 18 hari. Ya, walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bi Tabuk 20 yauman, di Tabuk malas 20 hari. Ya, mengqashar salat selama tinggal di sana, mengqashar salatnya terus. Warwatu thiqatun illa anna ukhtulifa fi waslihi. Tapi ini ya, ada perbedaan pendapat apakah hadisnya ini ya, muttasil sanadnya atau tidak, bersambung sanadnya atau tidak. Namun yang dipakai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah jika orang bepergian dan ya, dia bepergian itu untuk melakukan atau ya, untuk pekerjaan atau suatu urusan yang tidak pasti kapan akan selesai, itu boleh menjamak dan mengqashar selama 18 hari. Riwayat yang tadi yang 18. Ya. Misalnya kita pergi ke, kalau orang dulu itu kan pergi ke suatu tempat, kemudian di sana belum tentu ya, di saat dia pingin pulang langsung bisa pulang, karena dulu belum ada pesawat. Adanya kapal itu pun bukan kapal mesin, mungkin kapal layar, sehingga nunggu kemungkinan bisa ada angin. Maka sepanjang 18 hari boleh mengqashar dan menjamak sholatnya terus sampai ketemu angin baru berangkat. Karena zaman dulu kan nggak pakai mesin, ini yang pakai ya, penggeraknya pakai angin ya, layar itu, layar kapal layar. Baru setengah jalan, anginnya balik lagi. Mau pulang baru setengah jalan, anginnya balik lagi. 18 hari lagi, dihitung dari 1 lagi nanti. Sering terkatung-katung di tengah laut ya. Iya. Ya, zaman dulu sampai berapa ini? Setelah ada kapal mesin aja baru bisa banyak ngangkutnya. Tapi sebelumnya ya, kan kapal-kapal zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu kan kapal layar itu. Tapi mereka berjalan jauh-jauh itu mungkin berbulan-bulan ininya. 3 bulan haji terus. Iya. 3 bulan. Tahun 80. Nggak usah musim kan? Sudah kalau yang tahun-tahun
Berangkat itu sebulan di sana, sebulan pulang sebulan. Pesan kemarin balik. Sudah mesin kalau jalan tahun-tahun 1900-an itu mah sudah mesin ininya. Zaman Belanda itu udah mesin apa masih layar? Udah mesin ya. Bisa bikin kereta. Ya, jadi begitu. Ini bagi orang yang bepergian untuk satu urusan atau pekerjaan yang kira-kira tidak tentu kapan akan selesai, sehingga ya sepanjang waktu itu boleh menjamak dan mengqashar salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala fi safarihi, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar, qabla an tazigha syams, sebelum matahari tergelincir. Sekarang nih berangkat, belum zuhur, ini masih jam 10. Ya, akhara zuhra ila waqtil asr, maka zuhurnya dilakukan nanti di waktu asar, karena sudah di tengah perjalanan ya saat masuk waktu zuhur. Sekarang kan jam 10 berangkat, nanti pas adzan zuhur sudah di perjalanan, maka diakhirkan sholatnya dijamak dengan asar. Summa nazala fajama'a bainahuma, dan kemudian Rasulullah singgah di suatu tempat yang di tengah perjalanan, kemudian menjamak sholat zuhur dengan asar. Sholat asar yang zuhurnya dilakukan di waktu asar. Fa idza zaghatis syams, adapun kalau perjalanannya itu setelah tergelincir matahari, sudah zuhur baru berangkat, ya baru jalan. Setelah zuhur baru jalan. Qabla ayyartahila, sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur, maka sholat zuhur dulu, bukan dijamak di sini. Ada sebagian yang salah paham itu. Di stasiun udah sholat 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Iya kalau sholat sunnah. Katanya ini sholat jamak katanya. Padahal masih di stasiun, belum berangkat keretanya. Menjamak dan mengqashar. Kecuali kalau dari kampung, kalau dari Jakarta ya bisa. Atau ya misalnya sebelum ke Jakarta, sebelum ke stasiun, ya sehari sebelumnya udah ke mana dulu, ke Kerawang dulu, baru balik lagi gitu. Bisa begitu. Tapi kalau dari rumah ke stasiun, nanti mau berangkat ke Tegal jam 1, ya keretanya jam 1. Ya, tidak boleh menjamak asar di situ dulu karena masih ya, belum bisa, karena belum keluar batas wilayah tempat tinggalnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk waktu zuhur, tergelincir matahari, sebelum berangkat maka beliau sholat zuhur saja. Tsumma raqibah, baru kemudian menaiki ya binatang tunggangan dan berangkat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lil Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil arba'in bi isnadin sahih, shalla dhuhra wal asra thumma raqiba. Tapi dalam riwayat Hakim ada seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, yang kita tahu seperti tadi penjelasannya, seperti hadis yang pertama yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya kalau sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur saja, bukan menjamak zuhur di situ sementara dia belum keluar dari tempat yang tinggal atau daerah di mana di situ dia tinggal dan bermukim. Ya, belum safar. Wali Abi Nu'aimin fi mustakhraji Muslimin
idza kana fi safarin fazalati syamsu shalla dhuhra wal 'asra jami'an thumma irtahala. Ini juga seperti yang di atas tadi. Kalau sudah tergelincir matahari maka menjamak zuhur ya dijamak takdim, tapi kalau tadi kan dijamak takhir riwayat yang pertama, tapi riwayat yang kedua ini ya, dijamak takdim. Jadi sekarang berangkat jam 10, nanti masuk waktu zuhur, berhenti dijamak takdim dengan asar, lalu berangkat melanjutkan ya, perjalanannya lagi. Ya, ini hadis ya, baru menjelaskan tentang kebolehan menjamak salat. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu annahu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fakana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isya'a jami'an. Rasulullah pada peperangan Tabuk ya, Tabuk itu tempatnya di sebelah utara lagi dari Madinah ke arah yang dekat-dekat daerah Yordania sana. Di situ Tabuk. Nggak tahu Bapak udah masuk wilayah Yordania atau masih Saudi Arabia. Pada saat beliau melakukan peperangan ya, di Tabuk itu beliau menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya karena sudah menempuh perjalanan safar. Rawahu Muslim, yang bisa membolehkan menjamak dan mengqashar salat. Dalam pendapat mazhab Syafi'i dibolehkan menjamak dan mengqashar, boleh dua-duanya. Adapun pendapat selain Imam Syafi'i ada, yaitu pendapat mazhab Hanafi, itu hanya mengqashar saja keringanannya tanpa menjamak. Jadi mereka nggak menjamak sholat tapi mengqashar. Dulu iya sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dulu pernah ada dari Tajikistan itu, ada teman di sana waktu di Lebanon. Kita kan sholat jamak karena dia mazhabnya Hanafi, dia ikut sholat zuhur saja. Nanti asar ya, sholat lagi, dia minta tolong berhenti di tengah perjalanan. Jadi kalau berangkat dengan mazhab Hanafi mendingan ikut ya, kita tetap berhenti. Kalau dia ikut tetap aja berhenti. Kalau kita kan asar 14 yang penting udah dijamak di saat zuhur gitu. Tapi kalau mereka cuma mengqashar saja, mengqashar dalam mazhab Hanafi. Ya, asar tetap berhenti ini. Jadi kalau mereka mengqashar, tapi untung juga kita bisa ngopi dulu di rest area. Mereka sholat itu. Tapi sholatnya bentar doang. Iya, sholatnya bentar, kopinya belum matang. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i boleh menjamak, boleh mengqashar. Tapi seingat saya yang mazhab Hanafi itu hanya mengqashar saja. Adapun menjamak tidak ada dalam mazhab mereka kecuali ya, pada saat melaksanakan haji, yaitu saat wukuf di Arafah. Itu menurut pendapat mereka itu. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru as-salata fi aqalla min 4 burudin. Jangan mengqashar salat jika jarak itunya lebih sedikit dari 4 burud. Ini disebutkan tadi ukurannya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, 4 burud itu. Ya, 2 marhalah itu. Min Makkah ila Usfan. Contohnya dicontohkan di sini dari Makkah ke Usfan. Satu daerah di sana namanya Usfan. Pernah terjadi
peperangan juga di sana di Usfan. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if was sahih annahu mauquf kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Mauquf berarti ini bukan dari Nabi tapi dari Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan ini, bukan hadis Nabi. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Sebaik-baik umat, artinya ini adalah pujian bagi mereka yang idza asa'u, jika berbuat keburukan atau berbuat kejelekan, maksiat atau dosa, istighfaru, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah setiap kali dia berbuat maksiat maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Artinya di sini mohon ampun dan bertaubat. Wa idza safaru, dan jika mereka melakukan perjalanan, qasaru, maka mengqasar salat, wa aftaru, dan tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Artinya tidak berpuasa di saat melakukan perjalanan. Akhrajahu at-Tabarani fil Awsati bi isnadin dha'if wa huwa fi mursali Sa'id bin al-Musayyab 'inda al-Baihaqi mukhtasaran. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kanat li bawasir. Yang kata Imran bin Husain, aku mengalami penyakit basur. Ya, penyakit yang di ini apa? Kemaluan belakang, tubur. Kalau buang air ya mungkin ya model-model kayak ambeien itu. Namanya basur. Penyebabnya katanya seringan makan pedas. Kalau ambeien apa ini? Bukan. Jadi kalau darah perih. Iya, perih. Iya. Keluar ininya kan kalau ambeien itu polnya. Ada daging tubuhnya. Iya, itu yang keluar itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut basur. Jamaknya bawasir. Bawasir, ya bawasir. Bukan bawazir. Nanti ada nama menteri dulu bawasir. Wasir. Ya kalau mungkin orang sekarang jadinya banyak dipotong itu jadi wasir. Padahal sebenarnya bahasa ininya basur ininya. Jamaknya baru bawasir. Kalau dulu kita di sana dilarang makan pedas-pedas ini. Indonesia kan suka pedas-pedas. Jadi waktu di asrama itu di Lebanon itu nggak boleh bawa sambal. Kawan bawa sambal disita sama satpam dari luar. Ya, kalau Indonesia seleranya pedas-pedas. Ya, baru dikasih tahu sama syekhnya, kalian jangan makan pedas-pedas kan, kalau kena penyakit itu diantara sebabnya itu basur itu menyebabkan penyakit itu. Padahal itu sambal di sana itu nggak ada pedasnya juga itu. Kalau kita rasain dibanding dengan di sini nggak ada apa-apanya itu. Itu aja udah dilarang. Apalagi kalau ke sini. Makanya kalau sama Syekh kan nggak pernah kita ada sambal jadi. Yang sudah dicicipin aja kerasa pedas sudah nggak mau lanjut lagi. Harus dilatih. Udah dari kecil udah nggak terbiasa makan yang pedas. Padahal yang muda-muda juga masih yang anak-anak itu yang sepantaran ini yang masih sekolah, masih kuliah.
Kalau ada sambal itu, ini juga penasaran pengen nyicipin. Ya, sudah sambalnya nggak pedas, itu udah pun dilarang. Apalagi kalau ya ngerasain sambal sini. Sampai pernah ditantang sama orang Tunisia kita dulu. Ini sambal paling pedas dari Tunisia saya bawa. Dia baru pulang kampung bawa sambal pedas. Orang Lebanon kalah, orang Turki kalah. Coba orang Indonesia nih. Ditumpahin semua. Tambah lagi. Sampai mereka geleng-geleng, ini Indonesia ini paling jago makan pedas. Jangankan sambal 10, mau level yang 30 sambal juga ada di Indonesia. Tergantung minta level berapa ini. Ketoprak atau apa yang biasanya ada, geprek. Tapi kan kita juga merasakan habis makan sambal gitu, yang itu kan pasti keluar itu jadinya kayak tadi dibilang Pak ini, iya panas itu, jadi mules, pedas itu panas, iya. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anis salat. Lalu aku bertanya kepada Nabi tentang salatku bagaimana kalau duduk enggak bisa. Berdiri yang bisa tapi nanti duduknya gimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala shalli qa'iman. Salatlah berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Maka kalau tidak mampu duduk, fa illam tastati fa 'ala janbin. Maka kalau tidak mampu duduk maka tidur ini miring. Sebelah kanan sini bagian untuk yang di bawahnya menghadap ke arah kiblat. Seperti orang yang dikubur gitu. Ya, dihadapkan ke arah kiblat dan dimiringkan itu. Begitu posisinya. Rawahu Al-Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli 'ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awmi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahul Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat di atas ini bantal ini. Ada bantal kemudian dilempar oleh Rasulullah. Mungkin orang yang melihat Rasulullah ini sakit kan disediain bantal itu. Maka beliau mengatakan sholli 'alal ardi, langsung ke lantai atau tanah. Ini istata'ta, selama kamu masih mampu berdiri itu. Wa illa, kalau tidak mampu lagi maka baru ya berbaring tidurnya. Berbaring itu menghadapnya kemana? Ke arah kiblat, artinya kepalanya di timur kalau kita, tapi dikasih bantal supaya lebih tinggi. Jadi kepalanya tetap menghadap ke arah kiblat itu. Ya, dan caranya ya dengan mengisyaratkan dengan kepala. Maka di sini disebutkan fa'aumi ima'an. Maka ya, berisyaratlah dengan isyarat, waj'al sujudaka, dan menundukkan kepalanya untuk sujud, akhfadha min ruku'ika, lebih ya, turun, lebih ditundukkan daripada ruku'. Jadi kalau ini kepalanya begini, sujud ruku' begini. Kemudian Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian lebih ini lagi untuk sujud. Rawahul Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mutarabbi'an. Rawahu An-Nasa'i
wa sahahahu al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya melihat Nabi salatnya duduk mutarabbih, ini duduk sila. Rawahun Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Jadi jangan heran kalau ada orang salat duduknya sila. Dan ini yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, salat Jumat, salat sunnah, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tadi ada dua sholat dalam keadaan berbaring ya, ada dalam keadaan tidur. Tapi tidur yang seperti mayat ya. Untuk yang kedua tidur yang Terlentang. ya, tidur terlentang yang kriterianya harus punggungnya berarti diangkat. Tetap Kepalanya. menghadapnya tetap. Jadi kalau tidur berbaring maka posisinya kakinya selonjornya ke arah kiblat gitu. Kakinya ya. Ya. Maka supaya tetap menghadap kiblat, kepalanya ditinggikan sedikit, ya, dikasih alas bantal itu. Ya, begitu. Tapi kalau tidurnya miring, maka menghadap kiblatnya seperti ini jenazah yang ini mayat itu. Kepalanya di selatan ya. Kepalanya di utara. Di utara ya. Iya. Kakinya di selatan. Tapi kalau tidur berbaring, tidur terlentang, maka kepalanya di timur, kakinya selonjornya ke arah barat kalau posisinya di sini di Indonesia. Artinya tadi di masalah keutamaan ini ada dua hadis yang dua-duanya memperlihatkan ya. Iya. Pertama tadi Rasulullah sebelum zuhur, orang sebelum, kemudian beliau mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Iya. Itu kemudian ada yang lagi Rasulullah tetap berangkat sebelum zuhur, kemudian dia mengerjakan, tapi sudah lewat ya, Sudah lewat batas. Dia mengerjakan Zuhur dulu, kemudian menjamaahkan di waktu zuhur. zuhur. Dua-duanya dalam madzhab Syafi'i bisa dikosor ya. Iya, bisa. Ini dalam keutamaan itu lebih utama mana? Sama saja kan. Sama saja. Iya. Boleh dipakai dua-duanya. Boleh dipakai dua-duanya itu. Jadi boleh kalau sudah keluar batas wilayah, ya, maka boleh menjamak takdim, boleh juga menjamak takhir. Kalau takdim berarti zuhur dan asar di waktu zuhur. Kalau takhir berarti zuhurnya diakhirkan ke waktu asar gitu. Ya. Saya mau tanya menyambung pertanyaan Bapak Syed. Tadi yang yang keluar atau kita pergi sebelum waktu zuhur, kemudian tetap misalnya melakukan jamak dan qashar di waktu zuhur.